Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah jika kalian semuanya sehat walafiat. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala yang melimpahkan segala rahmat dan kesehatannya untuk kita semua. Karena jika kalian tidak sehat, tentu aktivitas kita berjalan dengan tidak lancar. Baik, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan kalian akan mendapatkan pemahaman dengan baik. Pada kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi 4 untuk kelas 5 yang akan membahas tentang peristiwa setelah Fathu Makkah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy pada peristiwa Fathu Makkah. Nanti akan ada dua bagian yang akan kita pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk kota Makkah. Sedangkan yang kedua yaitu adalah ketika Rasulullah membersihkan Ka'bah dari berhala. Nah, sebelumnya akan saya bacakan dulu ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat meneladani sikap santun seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah. Sedangkan yang kedua tujuannya adalah siswa dapat mengimplementasikan cara-cara Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingatkah dengan pelajaran sebelumnya tentang peristiwa Fathu Makkah? Alhamdulillah jika masih ada yang ingat. Iya, betul. Fathu Makkah adalah peristiwa di mana Rasulullah dapat memasuki kota Makkah, dapat memenangkan dan menguasai kota Makkah tanpa adanya kekerasan dan pertumpahan darah. Jadi, Rasulullah bisa memasuki kota Makkah kembali dengan jalan sangat damai. Nah, sekarang amatilah gambar yang Bu Guru sajikan, ya. Nah, gambar ini ya, lihatlah, diamati. Ini adalah ilustrasi kondisi kota Madinah saat peristiwa Fathu Makkah, di mana penduduk Makkah yang kalah mengharapkan belas kasihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalian tahu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah terhadap kaum kafir Quraisy yang dahulunya pernah berbuat jahat kepada Rasulullah? Agar kalian tahu jawabannya, kalian simak pelajaran pada pagi hari ini dengan baik, supaya kisah yang saya bacakan ini nanti akan mengena di hati kalian dan kalian bisa ikut merasakan apa yang terjadi saat itu dan bisa mengimplementasikan apa yang Rasulullah teladankan pada kehidupan sehari-hari kalian. Baik, saya bacakan ya.
peristiwa ketika Rasulullah memasuki kota Mekah dengan jalan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur bisa kembali ke kota Mekah dengan damai dan terhormat. Peristiwa Fathu Makkah sangat berarti bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Beliau teringat dulu penduduk kota Mekah telah mengganggu dan mengusir dari keluarga besarnya dan kampung halamannya. Tapi Rasulullah menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah memperoleh kemenangan dalam Fathu Makkah. Rasulullah benar-benar teguh pada prinsip dan menepati janjinya, yakni akan membuat kota Makkah aman. Sikap ini sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah penguasa yang memperoleh sebuah kemenangan. Setelah peristiwa Fathu Makkah dan memperoleh kemenangan tersebut, Rasulullah menaiki untanya yang bernama Al-Qaswa. Sekali lagi saya ulangi, unta Nabi bernama Al-Qaswa pergi meneruskan perjalanan ke Ka'bah. Beliau bertawaf di Ka'bah 7 kali dan menyentuh sudut Hajar Aswad atau yang biasa kita kenal dengan batu hitam. Selesai melakukan tawaf, Rasulullah memanggil Utsman bin Thalha untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian Rasulullah berdiri di depan pintu. Penduduk Makkah berbondong-bondong mulai hadir di hadapan beliau. Beliau pun berpidato kepada mereka. Lebih tepatnya bertanya, "Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku perbuat terhadap kalian sekarang?" Kaum Quraisy pun menjawab, "Yang baik-baik saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Pergilah kamu sekalian, kalian sekarang sudah bebas." Kemudian saat itu Rasulullah membacakan surat Yusuf ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya adalah, dia, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW tersebut, maka seluruh penduduk Mekah mendapatkan pengampunan umum atau yang biasa kita kenal dengan amnesti. Rasulullah bersikap santun dengan memaafkan kesalahan penduduk Mekah di masa lalu. Rasulullah bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan manusia. Rasulullah bukan juga seorang diktator, karena Rasulullah meskipun sebagai pemenang, dia tidak menunjukkan sikap sombongnya jika beliau sudah menang. Nah, beliau itu berprinsip keras untuk menjadikan Mekah sebagai sebuah kota yang aman bagi siapapun. Bukan hanya bagi kaum muslimin saja, tetapi juga untuk orang-orang asli penduduk Mekah yang beragama non-Islam. Kemudian materi ini, bagian yang kedua adalah kisah ketika Rasulullah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan lukisan-lukisan yang dipasang oleh kaum kafir Quraisy di Ka'bah. Tahukah kalian, jika sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengotori Ka'bah dengan lukisan-lukisan nabi dan malaikat serta berhala-berhala yang mereka sembah. Saat Rasulullah memasuki Ka'bah, beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah sudah penuh lukisan-lukisan para nabi dan para malaikat-malaikat. Di antaranya ada lukisan Nabi Ibrahim alaihi salam yang memegang panah beserta busurnya seolah-olah sedang melakukan perbuatan azlam atau mengundi nasib. Ada juga sebuah patung burung yang terbuat dari kayu dan ada 360 buah berhala. Nah, ketika melihat gambar Nabi Ibrahim tersebut,
Beliau tertegun lalu bersabda, mudah-mudahan Allah membinasakan orang yang membuat lukisan ini, karena tidak mungkin Nabi Ibrahim yang seorang hanif atau yang seorang murni keimanannya melakukan azlam atau mengundi nasib. Sedang malaikat-malaikat yang dilukiskan sebagai wanita-wanita cantik, gambar-gambar itu oleh Rasulullah disangkal sama sekali. Sebab malaikat itu bukan perempuan, juga bukan laki-laki. Lalu diperintahkannya supaya gambar-gambar itu dihancurkan bersama patung-patung dan berhala di Ka'bah yang berjumlah kurang lebih 360, semuanya dihancurkan. Dengan tongkat di tangan, Rasulullah menunjuk kepada berhala-berhala tersebut sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Isra ayat 81, yang artinya, dan katakanlah yang benar itu sudah datang, dan yang palsu segera menghilang, sebab kepalsuan itu pasti akan lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Ketika akhirnya Rasulullah berhasil membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan lukisan-lukisan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy tersebut, ketika Rasulullah berhasil membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan lukisan-lukisan yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy itu, kira-kira menurut kalian apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy saat itu ketika melihat Nabi membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan lukisan-lukisan itu? Nah, mereka hanya melihat saja bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selama ini tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang kaum kafir Quraisy. Berhala-berhala tersebut tidak berdaya ketika dihancurkan oleh kaum muslimin. Setelah Rasulullah berhasil membersihkan Ka'bah, kemudian beliau menyuruh sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dari dalam Ka'bah. Nah, saat itu kemudian diperingati sebagai kemenangan umat Islam dalam merebut kota Makkah. Nah, kalian bisa meneladani sikap-sikap yang Rasulullah lakukan terhadap kaum kafir Quraisy. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu selanjutnya adalah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena tertarik dengan sikap dan sifat kaum muslimin. Ternyata Islam itu mengajarkan kedamaian, Islam itu mengajarkan kebaikan, Islam itu mengajarkan kelembutan, Islam itu mengajarkan semua yang orang kafir Quraisy selama ini sangkal. Ya, jadi kafir Quraisy berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, saat itulah Rasulullah berada di puncak kebahagiaannya karena sudah memenangkan kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, mereka tidak berdaya, ternyata mereka tidak berdaya di tangan Rasulullah, ternyata kaum kafir itu bertekuk lutut di hadapan Rasulullah karena kelembutannya. Coba bayangkan jika Rasulullah saat itu memasuki kota Mekah dengan kekasaran kekuasaannya. Nah, kira-kira apakah kaum kafir Quraisy akan bersimpati? Tentu saja tidak. Mereka bersimpati kepada Islam karena Rasulullah mengajarkan kebaikan-kebaikan, kelembutan, kedamaian di dalam agama Islam. Maka bersyukurlah kita yang mulai dari kecil sudah beragama Islam, atau mungkin ada juga yang belum, atau mungkin saja ada yang kalian dari keluarga mu'alaf, artinya tidak Islam mulai dari lahir. Semuanya harus disyukuri karena iman dan Islam itu adalah rezeki terbesar kita, rezeki dari Allah bahwa kita ada di dalam ajaran agama Islam.
sebagai penutup materi pembelajaran kita hari ini, di sini saya perlihatkan ada 2 gambar di situ yang menunjukkan sikap sedang saling bersalaman, ya. Berjabat tangan, kemudian gambar satunya adalah orang yang sedang bergandeng tangan. Kalian pasti akan sangat tahu apa arti dari gambar tersebut. Ya, benar. Bahwa dengan berjabat tangan, bermaaf-maafan akan menimbulkan kerukunan atau kebersamaan di antara kita. Jadi kita harus hidup saling bermaaf-maafan di lingkungan manapun. Di sekolah, di rumah, di lingkungan keluarga, atau lingkungan tempat kalian tinggal dengan tetangga-tetangga. Kalian harus hidup rukun dan saling memaafkan bila melakukan kesalahan. Dari situ akan timbul yang namanya hidup nyaman, tentram, dan damai. Itulah yang Rasulullah teladankan dalam peristiwa Fathu Makkah yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak setuju kan? Tentu saja anak-anak pasti setuju untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, Bu Guru mau bertanya kepada kalian. Untuk meneladani sikap Rasulullah pada peristiwa Fathu Makkah yang telah saya bacakan kisahnya tadi, bagaimana sikap kalian jika ada seseorang yang pernah berlaku kasar kepada kalian kemudian meminta maaf? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Saya yakin kalian semua adalah anak baik. Jadi, pasti yang kalian lakukan adalah hal-hal yang baik pula. Demikian pelajaran SKI pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya minggu depan. Anak-anak, Bu Guru harap tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa. Dan satu hal yang tidak boleh kalian langgar yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai pernah kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Setuju anak-anak? Nah, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.